tanggal 7 Ramadan tahun kedua setelah momen hijrah, meletuslah peperangan pertama umat muslim di Bukit Badar. Pertarungan berlangsung sengit, hingga akhirnya umat muslimin yang berjumlah hanya sepertiga dari jumlah kaum Quraisy berhasil memenangkan pertempuran. Umat muslim mendapat banyak harta rampasan perang serta tawanan yang dibawa ke Madinah. Para tawanan yang ingin bebas diminta untuk menebus diri mereka. Salah satu di antara tawanan Quraisy ternyata ada yang ditebus dengan kalung milik Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawanan itu tak lain adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditebus oleh istrinya Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abul As bin Rabi. Dalam kehidupan masyarakat Quraisy, berdagang merupakan mata pencarian utama bagi kelangsungan hidup mereka. Para pedagang Mekah biasanya menitipkan barang dagangan mereka pada ketua kelompok kafilah dagang mereka. Kafilah dagang biasanya dipilih dari kalangan terhormat dan dipercaya mempunyai keahlian dagang sehingga dapat memperoleh banyak keuntungan. Adalah Abul As bin Rabi, salah satu saudagar sukses yang berasal dari suku terpandang, yakni suku Abdus Syam. Di usianya yang masih muda, ia telah dikenal sebagai seorang pedagang yang banyak meraup keuntungan karena keahlian dan kejujurannya dalam berdagang. Kesuksesannya juga didukung oleh kekerabatannya dengan seorang saudagar terkenal, yakni Khadijah binti Huwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungannya sebagai keponakan Khadijah inilah yang kemudian membawanya dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekal kecerdasan dan kejujuran yang dimiliki Abul As bin Rabi membuat Khadijah berniat untuk menikahkan dengan putrinya, yakni Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah tidak mencatat kapan Abul As datang melamar Zainab putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu belum memperoleh predikat kerasulan merestui pernikahan putrinya, yakni Zainab, dengan pemuda jujur dan terpandang Abul As bin Rabi. Abul As adalah orang yang jujur dan Abul As adalah orang yang sangat amanah dan teruji amanah ini sehingga dia adalah orang yang layak untuk dinikahkan dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua peristiwa ini terjadi sebelum Nabi SAW menjadi Nabi. Dan inilah sebenarnya yang juga nanti oleh Islam diteruskan ketika Nabi Muhammad membawa syariat Islam ini, disampaikan bahwa ternyata memang pilihan seorang wanita kepada laki-laki itu memilih orang seperti seorang Abul As, di mana Nabi SAW menyampaikan bahwa idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir. Kata Nabi, kalau ada seorang laki-laki yang datang kemudian meminta untuk melamar, maka nikahkan ia, asal laki-laki itu adalah tardawna dinahu wa amanatahu, kalian ridhoi agamanya dan amanahnya. Inilah yang paling hebat dari laki-laki, yaitu agamanya dan amanahnya. Ketika dua hal ini ada pada seorang laki-laki, maka fazawwiju, kata Nabi, nikahkan ia. Nikahkan ia dengan yang diinginkannya, karena kalau tidak maka akan memunculkan fitnah dan kerusakan yang besar. Kehidupan rumah tangga Abul As dan Zainab selanjutnya berjalan harmonis. Mereka tercatat sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai. Hingga tiba saat tugas menyampaikan risalah Islam datang pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan Islam pada keluarga dan kerabat terdekat. Saat itu beberapa keluarga terdekat dan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menerima Islam. Namun ajakan Islam ternyata tidak disambut oleh menantu-menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin berpaling dari ajaran nenek moyang. Hal ini membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perbedaan akidah di dalam rumah tangga putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mampu menarik kembali putri-putrinya. Sebab saat itu syariat yang melarang pernikahan berbeda agama belum turun. Gayung bersambut saat itu ketika harapan Nabi SAW agar putrinya dipisahkan, diceraikan oleh menantu-menantunya kalau mereka tidak masuk Islam, ternyata terpenuhi. Tapi terpenuhi hanya pada 2 orang, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Karena peristiwa di orang-orang Quraisy yang mulai marah, orang-orang Quraisy yang mulai marah pada Rasulullah SAW terhadap dakwah Islam, orang-orang Quraisy ini mereka memaksa menantu-menantu Nabi yang 3 orang ini untuk menceraikan putri-putri Nabi SAW. Tujuannya untuk menyakiti Nabi, menyiksa Nabi. Karena ketika dakwahnya ditolak, masyarakat memusuhi, kemudian setelah itu putrinya, rumah tangganya dirusak oleh mereka. Mereka berpikir mereka akan bisa menyakiti Rasulullah SAW dengan cara itu. Tapi tidak benar, wong Rasul berharap. Rasul sendiri yang berharap bahwa putri-putrinya dikembalikan. Justru Nabi SAW memikirkan Zainab. Karena ternyata suaminya Zainab, yaitu Abul As ibn Rabi al-Absyami, dia tidak mau menceraikan. Dia mengeluarkan kalimat yang menunjukkan betapa cintanya yang sangat agung dan tinggi pada seorang Zainab. Dan dengan dia mengatakan, aku tidak mau ada wanita pengganti yang lain untuk menggantikan istriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berat hati harus merelakan putrinya Zainab hidup bersama suami sahnya Abul As bin Rabi, meski mereka berbeda keyakinan. Sementara itu, di saat ancaman kaum Quraisy sudah tak terbendung lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah ke Madinah. Disinilah Abul As tetap mempertahankan Zainab, istri yang sangat dicintainya, agar tetap berada di sisinya di kota Mekah. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat muslimin ke Madinah ternyata tidak mengindikasikan bahwa perselisihan antara umat muslim dan kaum Quraisy berakhir. Perseteruan kian memanas, hingga akhirnya kaum Quraisy sepakat untuk mengirimkan 1000 pasukannya ke Medan Badar di tahun kedua Hijriah. Di antara pasukan-pasukan yang ditugaskan tersebut, Abu As bin Rabi termasuk di dalamnya. Namun bukan keinginan hati Abul As untuk berperang melawan muslimin, terlebih melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Semua dilakukannya karena ia berada dalam lingkungan masyarakat Quraisy Mekah. Dengan berat hati, Abul As berperang dan mengayunkan pedang di Medan Badar. Sementara itu kaum Quraisy merasa yakin bahwa mereka akan berhasil menghabisi umat muslim yang berjumlah hanya 1/3 dari pasukan mereka. Namun di luar dugaan, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Tak sedikit ghanimah atau harta rampasan perang yang didapatkan muslimin. Tak sedikit pula pasukan Quraisy yang menjadi tawanan. Abul As bin Rabi menjadi salah satu yang ditawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumumkan agar tawanan harus membayar tebusan untuk membebaskan dirinya. Zainab yang mendengar kabar tebusan tersebut segera mengirimkan kalung yang merupakan hadiah pernikahan dari Khadijah untuk menebus sang suami. Apa yang dilakukan Zainab sungguh menyentuh hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalung perhiasan yang digunakan Zainab untuk membebaskan Abul As telah membuka kenangan saat-saat indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sang istri tercinta Khadijah binti Huwailid. Begitu Nabi SAW melihat uang tebusannya Abul As, dan itu adalah perhiasan emas yang cukup untuk menebus Abul As untuk dibebaskan, Rasul SAW hatinya tiba-tiba menjadi sangat terenyuh, menjadi sangat terharu. Mengapa? Karena ini adalah perhiasan milik Khadijah radhiyallahu anha. Waktu Zainab dahulu menikah dengan Abul As, Khadijah sang bunda, yaitu istri Nabi SAW yang telah wafat, yang begitu dicintai Nabi, menghadiahkan perhiasan ini, dihadiahkan kepada Zainab radhiyallahu anha. Dan itulah yang sekarang digunakan untuk menebus Abul As, dilakukan oleh Zainab putri Nabi SAW. Tentu tidak karuan hati Nabi SAW, karena Nabi SAW jangankan perhiasan yang dulu dimiliki Khadijah, bahkan orang lain yang dulu pernah berteman dengan Khadijah pun begitu dihormati oleh Nabi SAW, disambung silaturahim itu. Apalagi ini adalah peninggalan barang yang dulu pernah punya kenangan yang sangat indah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta persetujuan para sahabat untuk membebaskan Abul As tanpa tebusan. Ya أخوة الإسلام، هذه قلادة أرسلت بها زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفداء زوجها الأسير العاص بن الربيع، وقد أهدتها إليها أمها خديجة رضي الله عنها في يوم زواجها منه، فإذا رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فإن رسول الله يحب ذلك. Bebaslah Abul As dari tawanan perang Badar dengan satu syarat. Inilah syarat yang disampaikan Nabi. Nabi SAW menyampaikan bahwa kembalikan putri saya, Zainab. Karena saat itu Nabi sudah bisa memberikan syarat. Karena Nabi telah berbuat baik. Abul As dikembalikan, kemudian berkat tadi, perhiasan itu, tapi Nabi minta satu, kembalikan putri saya. Persyaratan tersebut disanggupi oleh Abul As. زينب، إن فراقك لصعب علي وقاس على قلبي وروحي، ولقد كنت خير حليلة وعشيرة. Abul As memenuhi janjinya untuk memulangkan sang istri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus saudaranya untuk mengantarkan Zainab ke Madinah. وإن قلبي ليتفتت على فراقك، ولكني وعدت أباك بعد أن من علي وأطلقني من الأسر. Meski hatinya enggan berpisah, Abul As tetap menunjukkan komitmennya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. إني لا أرجو من الله أن يجمعنا ثانية، أما الآن فارحلي إلى أبيك في يثرب، لأني والله ما أغفر زمام رجل مع أني لا أؤمن بدعوته، ولكن والله ما في الأرض مثيل له. ارحلي يا زينب. Hari-hari berikutnya dijalani Abul As tanpa Zainab di sisinya. Begitu besar cintanya terhadap Zainab dan begitu hormatnya ia pada sang mertua meski dia enggan mengakui kerasulannya. Sejarah tidak menemukan catatan apakah Abul As ikut terlibat di peperangan selanjutnya melawan muslimin setelah perang Badar. يا ابن أخي، أنت ذاهب الآن بأموال قريش إلى الشام. Di tahun 6 Hijriah, Abul As dipercaya memimpin kafilah dagang menuju Syam. إنه والد زوجك زينب. زينب، وحر قلباه على زينب، وهل في نساء الأرض مثل زينب؟ Di dalam hatinya saat akan berangkat menuju Syam, Abul As sangat berharap ia bisa kembali bertemu dengan istrinya. كل النساء بعد زينب حطام، ثم إني لا أشعر أني أحيا بعد زينب. Baginya, tak ada wanita lain yang mampu menggantikan Zainab di sisinya. والله ما في النساء مثلها، أمانة وصدقا وطهرا ونبلا. امضي إلى قافلتك واحذر، أنا هنا سيد مكة والكلمة لي هنا. إذا هين. Berangkatlah Abul As memimpin kafilah dagang yang membawa 100 unta. Perdagangannya sukses di Syam. Dan saat akan kembali ke Mekah, kafilah dagangnya bertemu sekelompok muslim yang kemudian mencegat dan menawan mereka. تحركوا يا أهل القافلة، إنه أبو بصير يتعرض لقوافل قريش. ويحكم، إنه أبو بصير. Dibawalah kafilah dagang Quraisy ke Madinah. Beruntung, Abul As berhasil lolos dari sergapan. Diam-diam ia menyelundup ke Madinah dan meminta perlindungan istrinya. Setelah sholat subuh, Zainab mengumumkan bahwa ia melindungi Abul As bin Robi. يا معشر المسلمين، إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارت العاص بن الربيع. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, saat itu syariat yang mengharamkan pernikahan berbeda keyakinan telah turun.
sehingga otomatis Zainab bercerai dengan Abul As bin Rabi. Di pagi hari itu Rasulullah SAW begitu mendengarkan Zainab menyampaikan bahwa dia melindungi mantan suaminya Abul As. Kemudian Nabi menyampaikan pada para sahabat bahwa ini pun baru Nabi dengar. Maka Nabi berkata secara pribadi kepada putrinya Zainab radhiyallahu anha. Kata Nabi, hormati dia, tetapi ingat bahwa suamimu tidak boleh mendekatimu secara fisik karena sudah turun syariat Allah Subhanahu wa taala di mana dilarang seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan muslim. Itu juga menjadi pelajaran bahwa ternyata Nabi SAW dan para sahabatnya sepahit apapun, kalau memang itu merupakan syariat harus ditegakkan. Tidak ada atas nama cinta, atas nama kasihan, atas nama anak, atas nama rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Janganlah kalian para kaum laki-laki menikah dengan wanita musyrik sampai mereka wanita itu mau beriman, dan seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada seorang wanita yang musyrik walaupun wanita itu mengagumkan dirimu. Begitu sebaliknya wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Dan buat seorang wanita tidak ada pilihan bahwa seorang wanita muslimah harus memiliki suami yang muslim. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak. Bahkan rumah tangga sudah berjalan dan mungkin sudah punya anak. Karena perlu diketahui bahwa Abul As dan Zainab sudah punya anak. Nah, di sini artinya bahwa kalau memang mereka harus dipisahkan. Bahkan sudah lama, cinta mereka luar biasa, bahkan sudah punya anak sekalipun. Kalau seorang suami murtad, maka pernikahan batal demi hukum. Atas jaminan keamanan Zainab, Abul As menemui muslimin dan meminta agar kafilah dagangnya dipulangkan. Wallahi law kana mali lataraktuhu wa lama sa'altu anhu. Walakinahu amanatu Quraisy. Wa ana wallahi ma khafartu amanatan qat. فإن رأيت أن يرد مال القافلة علي فجزاك الله وجزا صحبك خيرا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali melibatkan para sahabat untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Sebab ghanimah atau harta rampasan perang menjadi harta yang halal untuk dimiliki. Namun kebesaran hati Rasul dan para sahabat membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kafilah dagang pimpinan Abul As bin Rabi. Ya Rasulullah, hayya ya ibn Rabi', hayya hatta ta'uda ilaika qafilatuk, hayya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum wa binabiyikum, wa barakallahu fiki ya Zainab. Berkat perlindungan Zainab yang tak lagi menjadi istrinya, ia pun kembali pulang dengan aman tanpa kurang suatu barang pun. Sampai di Mekah, Abul As segera memenuhi amanah dengan memberikan hak-hak kaum Quraisy yang dititipkan padanya. أتجد فيها نقصا يا أبا سفيان؟ لا. إذن دعوني لشأني، لا مقام لي بينهم. إلى أين يا ابن أخي؟ إلى حيث أجد ضالتي ومبتغاي. Setelah ia memastikan semua hak telah terpenuhi, ia pun mengumumkan keislamannya dan kembali menuju Madinah untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عد إلى زوجك زينب بالعقد الأول، فأنت مسلم وهي مسلمة، ولم يعد ثمة ما يحول بينكم. زينب، حمدا لك يا رب العالمين، الشكر لك يا رسول الله. Maka kembalilah Abul As menjadi suami yang sah bagi Zainab, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tergambarkan kegembiraannya dapat kembali hidup bersama Zainab. Namun, kebersamaan tersebut tak lama ia rasakan. 2 tahun kemudian, mereka kembali harus dipisahkan. Di tahun 8 Hijriah, Zainab wafat.
Tahun ini menjadi tahun kesedihan yang mendalam bagi Abul As. Tak tercatat bagaimana kisah hidup Abul As setelah wafatnya Zainab. Namun, tak lama setelahnya, Abul As pun wafat di tahun 12 Hijriah. Cinta sejati Abul As bin Rabi dengan Zainab binti Muhammad SAW kembali berlanjut dalam kehidupan abadi di akhirat kelak.